Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dalam ibadah online tanggal 25 Oktober 2020. Nah, apa kabar adik-adik? Semoga kabar kalian sehat-sehat semua, oke? Amin. Nah, oke, yang tadi pagi bangun tidur udah berdoa siapa? Ayo. Nah, jangan lupa ya untuk berdoa setiap bangun tidur, oke? Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami anak-anak mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk napas kehidupan ini. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya untuk supaya kita dapat mengerti si firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, Kita tutup tutup mata. mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, oke adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 6 pasal 26 ayat 1 sampai 25. Dengan perikop untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibeon serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif.
Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner menglima tentara, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ku tancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekalinya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidaklah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau itu yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapa yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu demi Tuhan yang hidup. Kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu. Orang yang diurapi Tuhan itu sekarang, lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah. Sebab itu janganlah kiranya darahku bertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul,
Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud. Sebab itu tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah, salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau kepada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Amin untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan firman Tuhan tadi, kita menyanyi lagu Yesus Cinta Anak-anak. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Nah, renungan pada minggu ini temanya yaitu jangan membalas jahat dengan jahat. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tadi kan kita udah mendengar nih pembacaan kitab tadi, yaitu itu ada tokoh Daud. Nah, Daud merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah Israel. Nah, kisah hidupnya ini tertulis secara mendetail dalam kedua kitab Samuel dan 1 Tawarik. Nah, demikian juga apa yang dirasakannya yang kemudian ditulis dalam bentuk pujian dalam kitab Mazmur. Nah, dari kisah perjalanan kehidupan Daud yang tercatat dalam kitab-kitab ini, ada banyak hal tentang pergumulan hidup yang dapat dijadikan pelajaran. Nah, bagaimanakah hubungan manusia dalam segala keterbatasannya yang selalu berusaha dekat dengan Tuhan? Salah satu kisah menarik tentang pergumulan yang menjadi bacaan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana sikap Daud menghadapi tekanan dari orang-orang yang dikasihi dan dihormatinya, yaitu Saul. Nah, dari cerita kita pada minggu lalu diceritakan tentang bagaimana bibit permusuhan Saul kepada Daud mulai timbul karena perasaan iri hati. Terus semakin hari kebencian Saul itu pun semakin membesar loh. Nah, sehingga kemudian tidak aman lagi bagi Daud untuk tetap berada dekat dengan Saul. Nah, dan dapat kita baca juga dalam kitab 1 Samuel pasal 19, atas bantuan dari anak-anak Saul sendiri, Yonatan sahabatnya dan Mika istrinya Daud melarikan diri agar selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Saul. Nah, di sini dapat dibayangkan bagaimana perasaan Daud. Pasti sedih kan, sahabatnya sendiri mau membunuh dia. Nah, ia merasa tertekan, bukan oleh musuhnya yang harus dilawan olehnya, tetapi oleh orang yang seharusnya saling mengasihi dan saling melindungi dengannya. Nah, jadi tuh Raja Daud tuh sedih karena sahabatnya sendiri, orang yang dikasihinya sendiri, malah mau membunuh Raja Daud. Nah, terus ia juga tidak bisa melawan, terlebih karena ia mengasihi dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, apa yang Daud alami dan rasakan dalam pelariannya jelas juga diungkapkannya dalam nyanyian ratapan dan permohonan Daud dalam kitab Mazmur. Nah, jadi pas dia lagi sedih, dia lagi meratap, dia tuh menulisnya tuh di dalam kitab Mazmur. Nah, Daud sendiri tidak pernah melawan, melainkan ia hanya terus berlari menghindar dari kejaran Saul dan pasukannya. Namun, tanpa melawan pun Daud diberi kesempatan untuk dapat mengalahkan Saul. Nah, jadi meskipun ada kesempatan nih buat Daud untuk mengalahkan Saul, tapi Daud nggak mau. Dia bahkan hanya melarikan diri dari Saul karena dia begitu mengasihi Saul. Nah,
Nah, kejadian pertama yaitu waktu di padang gurun En-Gedi. Nah, Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul dan mengakhiri pelariannya. Namun, Daud tidak melakukannya karena apa? Karena ia menghormati Saul, orang yang membencinya itu. Jadi, meskipun ada kesempatan tapi Daud tidak mau untuk membunuhnya. Nah, dan kesempatan baginya untuk membunuh Saul terjadi lagi di Bukit Hakhila. Nah, di sini pun Daud seharusnya sangat mudah untuk membunuh Saul. Tetapi nih adik-adik, ia tidak melakukannya lagi. Nah, melainkan ia berusaha lagi untuk meyakinkan Saul bahwa ia mengasihi dan menghormati Saul dengan harapan Saul mau bertobat. Jadi, meskipun Saul membenci Daud, tapi Daud tidak pernah untuk membenci Saul. Bahkan dia ingin Saul itu bertobat dan ingin Saul itu tahu kalau misalnya Daud itu mengasihi dan menyayangi Saul. Nah, dari sikap yang ditunjukkan Daud terhadap Saul ini, nah ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita pelajaran nih adik-adik. Nah, yang pertama, mengasihi setiap orang. Nah, bahkan yang memusuhi kita sekalipun loh. Nah, dari cerita Daud tadi, Daud begitu mengasihi dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, yang di lain pihak sebenarnya sangat memusuhi Daud dan menginginkan kematiannya. Jadi meskipun Saul nih terus-terusan ingin membunuh Daud, tapi dia tidak pernah sekalipun untuk membenci Saul. Nah, bagi kita orang percaya sikap ini mungkin berlebihan, tetapi Tuhan Yesus sendiri menegaskan lebih dari itu saat mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh, bahkan harus khusus untuk kita sebagai anak Tuhan harus berdoa bagi orang yang membenci kita. Jadi meskipun nanti nih ada yang membenci adik-adik, ada yang memusuhin adik-adik nih, pokoknya ada yang berbuat jahat sama adik-adik, jangan kita balas dengan kejahatan, tapi kita harus mengasihi dia, harus mendoakan dia supaya dia sadar dan supaya dia mau bertobat dan kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, jangan membalas jahat dengan jahat. Nah, Daud punya kesempatan untuk membalas kejahatan yang Saul lakukan kepadanya, tapi dia menolak untuk melakukannya. Sebaliknya, ia berusaha untuk menyadarkan Saul. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan tentang hal itu, yaitu kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Nah, tetapi kejahatan harus dibalas dengan apa? Ayo, kasih. Nah, kejahatan itu adalah hal yang sangat disenangi oleh iblis. Nah, siapa yang mau jadi anak iblis? Pasti nggak ada yang mau kan? Yang pasti semua mau jadi anak Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Tuhan yang berhak menghukum orang atas kejahatannya kepada kita. Nah, Daud sendiri secara sadar tahu bahwa pembalasan atas kejahatan itu adalah hak Tuhan. Nah, bukan hanya hak sebagai manusia. Jadi yang wajib dan yang harusnya menghukum manusia itu bukan sesama manusia, tetapi Tuhan yang menghukumnya, yang berhak menghukum manusia atas perbuatannya sendiri. Nah, makanya adik-adik, kalau misalnya nih ada yang berbuat jahat sama adik-adik, jangan dibalas juga dengan kejahatan, tapi harus berdoa sama Tuhan. Dan ingat, kita kalau mau membalas orang dengan kejahatan juga, ingat kalau Tuhan juga akan membalaskan kesalahan kita. Nah, dia juga bakal dicatat nih adik-adik hari ini berbuat jahat nih, misalnya memusuhi temannya nih, dicatat nanti sama Tuhan. Terus nanti pas sudah hari Tuhan nih, nih dosa-dosa adik-adik nanti dikasih tahu. Nah, makanya ngeri kan. Nah, kalau adik-adik mau masuk surga harus saling mengasihi dan ingat ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, oke? Tapi dengan kasih. Nah, amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk ayat hafalan kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Nah, yang isinya, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya,
hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Oke, ingat ya, ayat hafalannya 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Amin untuk firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita berdoa ya untuk firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bergembira karena kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami sehingga rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kebangkitan-Mu Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi kami. Kami juga berterima kasih karena Tuhan Yesus mau menerima kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar, dapat membuat kami bertumbuh menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Untuk doanya kita menyanyi lagi lagu sebelum kita memberikan persembahan. Ya, kita menyanyi lagu Dihapuskan Dosaku. Nah, sekarang adik-adik kita masuk ke dalam persembahan syukur. Tapi sebelum itu kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan memberkati untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, persembahan syukur kita diiringi dengan lagu Ikut di Kau Saja Tuhan. Jalan yang bagiku
sekarang kita masuk ke dalam akhir ibadah. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Yuk. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami terima kasih Engkau sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tanggal berapa, Kamora? Tanggal 1 November 2020 dalam ibadah online. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa, oke? Dan ingat pesan Tuhan tadi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.